Baik, selanjutnya kepada Kak Iro, kami persilahkan untuk membawakan materi asyiknya mendongeng dan bercerita bersama sebuah hati. Waktu 30 menit, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Pipit, juga Mas Tio yang sudah mendesain kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam sehat, ayah bunda sekalian, peserta webinar Guru Belajar. Hari ini Senin 6 Juli 2020. Salam cinta anak usia dini ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Ayah bunda yang luar biasa, izinkan siang ini saya paparkan materi terakhir webinar kita hari ini, yaitu asiknya mendongeng bersama buah hati. Luar biasa, dari awal kita sudah mulai bertemu dengan para master dongeng kita, mulai dari Kak Heri, kemudian ada Kak Awam tadi, yang terakhir tadi kakak yang luar biasa Kak Heru, dengan keahliannya membuat media untuk mendongeng. Ayah bunda yang hebat, masa pandemi ini memberi peluang luar biasa untuk kita bisa berkumpul dengan buah hati kita tercinta. Kita tahu kegiatan pengasuhan dan pembelajaran ini 60%-nya untuk kita orang tua. Kemudian 20%-nya itu kontribusi dari sekolah, ayah bunda. Kemudian 20%-nya adalah lingkungan. Nah, di masa pandemi ini semuanya menjadi berubah ayah bunda. Sekarang 100% pengasuhan itu dan pembelajaran itu diserahkan pada kita karena pandemi. Lalu pertanyaannya, cara mudah untuk mengoptimalkan nilai-nilai suasana yang hilang di 40%-nya itu menjadi mengasihkan bagaimana? Baik Bapak Ibu, kita akan melihat atau kita sama-sama melihat paparan asiknya mendongeng dan bercerita bersama buah hati dalam sudut pandang pola pengasuhan orang tua. Kita lanjutkan. Ini adalah biodata saya, tadi disampaikan oleh Kak Pipit. Terima kasih Kak Pipit. Silahkan kita lanjutkan, kita akan masuk ke dalam, ini dia. Kata-kata bijak, saya harap chatnya ini sekarang digunakan untuk menjawab hal yang terkait dengan kata-kata bijak yang dimunculkan di sini. Tanamkan buah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Tanamkan tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Tanamkan kebiasaan dan Anda akan menuai karakter. Tanamkan karakter. Suara saya terputus, Mas Pipit? Ya. Cukup terdengar jelas, Bu. Oh iya, karena ada yang chat suaranya terputus. Tanamkan karakter dan Anda akan menuai keuntungan. Kalau kita kaitkan dengan mendongeng, ya, kita akan tanamkan ide gagasan kita, buah pikiran kita kepada anak-anak atau buah hati kita, maka kita akan menuai banyak tindakan dari mereka. Hasil dari olahan ide pikiran kita. Kemudian melalui tindakan-tindakan itu dan lewat contoh-contoh kemudian keteladanan yang kita lakukan, kita akan melihat anak-anak akan terbiasa melakukan itu. Maka manakala kebiasaan itu juga dilakukan, muncullah goalnya, karakter. Dan manakala karakter ini sudah dimunculkan, keuntungan akan kita dapatkan. Keuntungan dari tindakan anak-anak kita, nilai moral yang diberikan, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu luar biasa ya, ayah bunda. Ini menjadi sesuatu yang mengasihkan. Yuk kita lanjutkan. Mengoptimalkan nilai-nilai suasana yang hilang. Next.
Iya, inilah dia kalau kita kaitkan dengan tujuan pendidikan nasional yang melingkupi sikap spiritual, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kita mengenal sikap sosial yaitu berakhlak mulia, sehat, mandiri dan demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian kita juga mengenal pengetahuan yang orientasinya adalah berilmu. Kemudian ada keterampilan, cakap dan kreatif. Lagi-lagi goalnya adalah manusia cerdas berkarakter. Kita lanjutkan. Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 Sisdiknas tahun 2003. Baik, kita akan lanjutkan kepada ilustrasi. Kalau tadi, mohon maaf nih Kak Heru, saya juga buat nih medianya. Kalau saya ilustrasikan begini, ada gambar anak bayi yang sedang bermain mandi sambil bermain, kemudian ada anak kecil, kemudian ada gelembung yang berterbangan. Kalau saya buat ceritanya, nanti kalau hal yang terkait dengan mendongengnya, kita akan serahkan kepada ahlinya, Kak Heru. Saya akan menarasikan saja. Misalnya kita buat seperti ini, sambil dilanjutkan ya, ininya paparannya. Namaku Fili, usiaku 5 tahun. Aku bersekolah di PAUD Al-A'raf sejak kecil. Saat mandi, aku senang sekali bermain gelembung sabun. Satu pagi, seperti biasa saat aku bermain gelembung sabun, kali ini dengan memakai tembakan, sebuah gelembung sabun yang sangat besar membungkusku hingga aku berada di dalamnya. Boleh next gambarnya? Aku merasa senang sekali. Meski awalnya takut. Gelembung itu menerbangkanku tinggi sekali. Mas Tio boleh lanjut gambarnya? Angin mengarahkannya ke arah timur. Menuju alun-alun kotaku Rangkas Bitung. Saya visualkan karena saya orang Rangkas Bitung, Ayah Bunda. Alun-alun itu dikelilingi gedung-gedung perkantoran. Kulihat ada Museum Multatuli, ya, museum anti kolonial pertama di Indonesia. Lalu di sebelah museum terdapat perpustakaan daerah bernama Saija Adinda. Yanda dan Bunda, apa sebetulnya? Saya minta cat ya, teman-teman, untuk mengapresiasi cerita tadi. Keasikan apa yang dibuat oleh cerita itu? Apa sih yang didapat anak oleh cerita itu? Melalui cerita itu? Silakan dicat. Apa sih yang kita bisa ambil hikmahnya? Imajinasi. Terima kasih. Katanya imajinasi, luar biasa. Anak berimajinasi ya, ada lagi? Anak mendapatkan pengalaman tentang lingkungan. Masya Allah. Luar biasa jawabannya. Jalan-jalan, petualangan, subhanallah. Luar biasa sekali hal yang bisa diambil dari pemaknaan mendongeng tadi. Kita lanjutkan. Ya, kita lihat. Peta sederhana, berimajinasi mendapatkan ilmu tentang lingkungan, betul. Mengenal budaya lokal, bisa dilanjutkan. Inilah dia. Sebelumnya, optimalisasi kecerdasan spasial juga terlihat di situ ya. Selain tadi tahu tentang kekayaan Indonesia, Bapak Ibu menjawab demikian, kemampuan khusus berkaitan dengan gambaran atau imajinasi visual yang ada di dalam otak kita. Anak-anak dibiasakan, dioptimalkan kecerdasan spasialnya untuk mengenal sejarah kota, tadi lingkungannya. Pengembangan 6 aspek tadi ya, anak-anak berani mengungkapkan pendapatnya. Membuka ruang imajinasi. Luar biasa, terima kasih apresiasinya. Kita lanjutkan, ini memang sangat mengasihkan ketika kita menjadi orang tua dan kemudian ingin berbagi hal terkait dengan mendongeng. Mendongeng itu asik, Ayah Bunda? Luar biasa ya. Tadi kalau secara teknik mendongeng itu sudah ditampilkan oleh Kak Heru, kemudian juga ada Kak Heri dan juga Kak Awam. Itu memang sangat mengasihkan. Keriangan-keriangan itu terlihat di mana-mana.
di mana-mana manakala anak-anak diberi apresiasi tentang mendongeng. Kita lanjutkan. Sebetulnya apa sih manfaat mendongeng ini ya? Manfaat mendongeng di awal juga Kak Heru sudah jelaskan, sangat banyak. Ini juga banyak, akan tetapi nanti akan kita lihat mana yang akan kita optimalkan di bagian yang kita sebut sebagai sesuatu yang mengasihkan. Anak mengenal lingkungannya, mengenal karakter dan budi pekerti baik buruk melalui dongeng, ya, memperkaya pengalaman batin dan imajinasi anak, serta menstimulasi reaksi sehat atasnya. Jadi, manakala pengalaman batin dan imajinasi sudah didapatkan, maka akan bereaksi terhadap hal-hal yang dalam hal ini adalah reaksi positif. Merangsang dan menumbuhkan imajinasi serta daya fantasi anak secara wajar. Karena kita sudah memilih ceritanya, maka fantasi anak-anak itu juga akan berjalan secara wajar. Kemudian mengembangkan daya penalaran, ini kenapa begini, kenapa begitu, mengapa begini, mengapa begitu, dulu ada ya cerita-cerita seperti ini. Kemudian sikap kritis dan kreatif itu juga akan bermunculan. Mereka akan memiliki sikap peduli terhadap nilai luhur bangsa ketika diceritakan tentang sejarah. Tadi misalnya tentang sejarah Multatuli, bagaimana sih kolonial di Indonesia itu seperti apa. Dan mereka akan mengenal, oh ternyata Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak memiliki museum sejarah, yaitu Museum Multatuli. Kemudian meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi, sudah pasti. Apa yang kita keluarkan itu semuanya adalah kata-kata. Kemudian kata-kata itu diambil oleh anak-anak kita, buah hati kita, sebagai perbendaharaan untuk dikembangkan di kemudian hari. Munculkah pada saat itu? Tidak, tentu saja tidak. Semua berproses. Manakala unsur-unsur yang membangun dari alat-alat komunikasinya itu bertumbuh dan berkembang. Juga merupakan langkah awal untuk menumbuhkan minat baca anak. Baik, kita lanjutkan. Minat baca, jadi tertarik anak-anak itu kepada buku. Sini, buku apa lagi, dan lain sebagainya. Biasanya bertahap ayah bunda, mulai dari TK, gambar-gambar, kemudian pengenalan huruf, sampai mungkin SD, mereka sudah tidak suka lagi dengan adanya gambar-gambar, ditambah dengan gambar dan kata, sampai kemudian kepada hanya kata-kata, karena mereka butuh tema yang banyak, tema yang menarik, sampai akhirnya mereka menyukai buku-buku sastra, tidak lagi buku-buku yang sederhana. Itu tahapannya sebagai bagian literat kita. Media yang efektif untuk menanamkan berbagai nilai dan etika kepada anak, ya, sopan santun dan lain sebagainya kita ciptakan melalui cerita-cerita tadi. Belajar mengenal beragam kehidupan melalui persoalan tokoh dari cerita. Anak menjadi empati terhadap sebuah peristiwa, misalnya bencana, dan lain sebagainya. Ini dia, bagi anak-anak yang baru saja mengalami trauma atau sedang sakit, dongeng bisa jadi ajang pelepasan ekspresi, penyembuhan luka hati, dan hiburan. Teman-teman dari kampung dongeng, biasanya kalau ada kejadian gempa bumi dan lain sebagainya, itu kami beramai-ramai, menggalang dana, mendesain kegiatan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan mendongeng untuk meringankan luka hati dan menghibur anak-anak di sana. Melatih rasa percaya diri, kemudian mendorong rasa ingin tahu, menstimulasi jiwa petualangan, tadi kita sudah bicara, menambah wawasan. Menghangatkan, ini yang terpenting, hubungan orang tua dan anak. Kita bisa berbagi pengalaman dengan buah hati, berkomunikasi, dan memberikan kesempatan berekspresi pada anak. Anak dapat menempatkan dirinya di tengah masyarakat dengan benar. Akhirnya seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi luar biasa sekali mendongeng ya dari paparan-paparan di awal. Tapi ayah bunda, kendala apa sebetulnya dalam hal mendongeng yang kita lakukan? Karena kita tidak tiba-tiba sehebat Kak Heru ya Kak Heru, gitu. Harus ada proses dulu gitu ya.
Kak Awam saja berapa tahun? 20 tahun menggeluti bidang mendongeng. Ini dia kendalanya, ya. Tidak mempunyai waktu untuk mendongeng. Duh, kita sibuk, ya. Nah, untuk kali ini di masa pandemi ini jangan lagi bicara kita tidak punya waktu, karena waktu tadi 40%-nya kembali kepada kita. Maka solusinya adalah berilah cerita atau mendongeng itu bukan hanya menjelang tidur. Kalau ayah bunda mengenalnya dongeng itu adalah untuk meninabobokan anak-anak, sekarang tidak lagi. Buat mudah, kapanpun, dimanapun. Mau pada saat makan, kalau dia tidak mau makan, kita beri cerita sehingga memotivasi untuk anak-anak mau melakukan kegiatan makan bersama. Kemudian temukan waktu yang senggang. Sekali lagi, karena kita kalau Kak Heru tadi, Kak Awam dan Kak Heri mendesainnya dalam konteks pembelajaran, kalau ini di rumah. Jadi tidak ada lagi kata waktunya kapan. Loh, saat senggang silahkan. Saat seperti apa? Silahkan memilah. Kapan itu? Kemudian, saya tidak bisa mendongeng. Proses itu akan kita lalui apabila kita dorongan tadi. Belajar. Dan terus belajar. Bagaimana belajarnya? Videonya banyak. Bukunya banyak, kita dengan membaca. Kemudian jangan lupa, sosialisasi yang selama ini kita lakukan, kita bisa transfer, desain menjadi sebuah cerita juga. Kemudian kita mengamati tempat sekitar. Ada nggak sih yang kena pandemi? Ada nggak sih yang kena wabah? Berapa ratus meter dari rumah kita, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, itu kita desain untuk terus belajar, agar kita mampu mendongeng. Kemudian berikutnya adalah kendalanya merebaknya tontonan televisi dan alat elektronik lainnya. Ini tidak bisa dicegah. Sudah seperti ini. Lalu solusinya bagaimana? Kita batasi. Kita buat komitmen dengan anak-anak kapan mereka akan menonton, kapan mereka akan melakukan aktivitas bersama kita, melakukan kegiatan mendongeng dalam hal ini. Ya. Jadi kegiatan menonton televisi kita minimalisir dan ganti dengan mendongeng. Lalu yang terpenting adalah biasakan. Jadikan itu adalah sebuah rutinitas yang luar biasa agar kedekatan kita dengan buah hati menjadi lebih asik dan lebih optimal. Lalu berikutnya, ide saya tentang dongeng tidak ada, gitu, terbatas. Sekali lagi, solusinya adalah tadi ya, dengan belajar, dengan banyak membaca, dengan bersosialisasi, dengan mengamati tempat sekitar, itu akan menjadi variasi bagi ide-ide yang akan kita munculkan sebagai sebuah ide dalam dongeng. Isinya kita kualitaskan, seperti tadi. Gelembung adalah sesuatu yang sederhana. Tetapi ketika ide dan gagasan itu kita desain, itu menjadi inspirasi yang luar biasa. Anak akan mungkin menawar kepada kita, ayah, bunda, aku tidak mau gelembung itu jalan-jalan ke Rangkas Bitung. Aku maunya ke dasar lautan, ayah bunda. Aku ingin sekali mengenal sebetulnya dalam lautan itu ada apa. Ada nilai tawar kalau kita berbagi kasih dengan buah hati melalui dongeng. Yuk, maka kualitas isi, inspirasi, variasi kita itu harus jalan. Nalar kita harus jalan. Kita akan menjelaskan gelembung itu ketika masuk ke dasar lautan, maka anak-anak akan bertemu dengan beraneka ragam ikan dan lain sebagainya, sehingga pengetahuan anak menjadi bertambah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini dia cara mendongeng yang baik, ya. Ekspresif. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Awam. Bagaimana ekspresi dan perubahan wajah, mimik, sedih ya sedih, senang ya senang, tentu akan berbeda. Kemudian tadi kita juga tahu banyak membaca, memilih cerita yang memiliki pesan positif. Itu penting sebagai bagian dari optimalisasi literasi kita. Jangan asal memilih cerita. Sesuaikan dengan usia anak.
Jangan anak-anak yang masih kecil-kecil, di dalamnya ada cerita tentang romantisme dan lain sebagainya. Nah, itu disesuaikan dengan usia mereka. Kemudian itu terpenting, libatkan anak dalam skenario dongeng. Tadi, mau dibawa kemana nih? Bunda hari ini mau bercerita nih tentang gelembung, ya. Kamu mau kemana nih? Mau cerita apa? Bun, aku mau ke sini nih. Kadang-kadang kalau di rumah anak-anak kita sedang bercerita, dia langsung berubah. Ketemu dong Bunda dengan si A, si B, dan lain sebagainya. Nah, teknik-teknik itu harus kita pelajari sebagai bagian dari kemampuan kita untuk mengolah ide gagasan variatif tadi. Kemudian, ubahlah mimik muka dan intonasi suara. Tadi sudah dijelaskan secara teknik oleh Kak Awam dan Kak Heri. Gunakan alat peraga, luar biasa, subhanallah. Ayah Bunda kita berterima kasih. Kak Heru menjelaskannya dengan luar biasa. Siapkan dan kuasai materi dengan baik, itu tentu saja merupakan nilai yang tidak bisa ditawar. Tidak harus sesuai, kata Kak Awam tadi, tidak harus sesuai teksnya dengan buku itu, akan tetapi kita modifikasi sedemikian rupa supaya imajinasinya menjadi terus berkembang. Jangan lupa, pilih waktu yang tepat. Jangan saat anak tidak ingin mendengarkan, kita paksa untuk mendengarkan. Cari suasana yang tenang, yang riang, sehingga mereka membuka pikiran dan otak mereka untuk mendengarkan apa yang akan kita jelaskan sebagai bagian dari optimalisasi karakter tadi. Bila perlu dengan gerakan tubuh tentu saja. Ya, kita lanjutkan. Maka bagaimana dengan usia? Ya, tema-tema yang sesuai dengan usia anak, nah ini disarankan demikian. Usia 3 sampai 5 tahun, peristiwanya dibatasi pada lingkungan saja. Ya, tubuh, orang tua, kemudian keluarga, tetangga, yang dekat-dekat dengan lingkungan. Silahkan. Usia 5 sampai 8 tahun ini boleh seperti tadi. Imajinasi bebas, di luar hal yang tidak diduga. Masa iya sih kita bisa masuk ke dalam gelembung sabun? Nah itu bisa. Imajinasi bebas seperti ini akan menghidupkan ruang-ruang kekayaan literat anak terhadap sebuah peristiwa. Kemudian usia 9 sampai 12 tahun, berikan petualangan dan kepahlawanan. Silahkan, di sini ada banyak contoh kepahlawanan para sahabat, nabi, dan lain sebagainya. Di usia 12 sampai 18 tahun, silahkan. Masuk dunianya ada sedikit percintaan dan romantisme. Jadi, ayah bunda kita lanjutkan, mendongenglah. Gitu. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya, kita akan biasakan untuk mencoba belajar mendongeng. Kita lanjutkan slide-nya. Kita akan mendongeng dengan memilah-milah apa yang dibutuhkan oleh anak kita sesuai dengan tujuan kita mendongeng. Ya, mendongeng itu dengan buah hati harus punya tujuan. Jadi sekali lagi, kalau ada masalah dengan gigi anak, masalah dengan kutu rambut, tidak mau makan, kemudian bertengkar dengan teman, tidak jujur, nah itu kita bisa desain. Sehingga muncullah figur-figur yang kuat untuk dijadikan contoh. Bisa ayah yang hebat, ibu yang luar biasa, kemudian sahabat yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Ya, figur-figur yang hebat bisa juga diambil dari kisah-kisah Nabi. Kita lanjutkan, figur-figur contoh kita berikan ya. Kita akan berikan contoh figur-figur yang seperti apa yang akan menjadi kekuatan bagi cerita kita. Next. Silakan slide-nya, Mas Tio. Iya, ini dia ya. Dalam rangka tugas mulia tersebut, ayah bunda harus memiliki panduan untuk mengarahkan diri sendiri dan anak-anak agar secara optimal menyerap contoh, sikap, dan perilaku mulia dari tokoh-tokoh teladan untuk menjadi panutan. Kalau ketemu dengan kata jujur, tolong dijelaskan, jujur itu seperti apa, sehingga konteksnya anak menjadi jelas. Kamu harus jujur ya.
nggak boleh tidak jujur. Untuk anak-anak usia dini, saya pikir mereka masih abstrak. Jujur itu apa gitu loh. Harus dengan tindakan. Ada tokoh yang melakukan itu gitu ya. Kemudian kalau kita akan berikan kekuatan juga melalui sebuah tokoh, seorang tokoh. Ini ada keteladanan Nabi Muhammad tadi ya, Helen Keller, Nick yang tidak punya tangan dan kaki tapi menunjukkan kemampuannya, itu juga bisa menjadi inspirasi. Juga kisah klasik ya tentang Helen Keller. Semakin banyak kita bercerita tentang keteladanan seseorang tokoh, maka semakin kuat keinginan anak untuk meneladani tokoh yang kita ceritakan. Aku ingin seperti kekuatannya seperti Nick. Aku ingin seperti Helen Keller ya, kekuatan seperti itu. Nah, itu adalah kekuatan figur yang harus kita optimalkan. Next. Baik. Luar biasa, jadi memang bercerita itu mengasihkan. Ini untuk catatan kita yang terakhir ya. Kita ambil ramuannya. Berikutnya kita lanjutkan. Ini dia penutupnya. Jiwa anak itu bagaikan selembar kertas putih yang menanti orang dewasa untuk mengisinya. John Locke ya, kita kenal dengan teori-teorinya. Ini untuk teman-teman di pendidikan anak usia dini pasti sangat familiar dengan nama ini. Ya. Maka melalui dongeng dan cerita untuk buah hati kita, mari ayah bunda mulai sekarang beri warna hidup dan kehidupan mereka dengan dongeng-dongeng yang luar biasa, agar nanti goalnya adalah berakhlak mulia. Ayah bunda, terima kasih sudah sampai kita di penghujung tayangan ini. Nanti sesi berikutnya adalah tanya jawab. Silahkan saya kembalikan kepada Mas Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.